Ya, tampilkan semua. Jadi Bapak bisa ngecek ini yang aktif-aktif. Siap ya? 1, 2, aktifkan, buka, aktifkan. Kita record yang lembar. Ini ada dua lembar ya. 1, 2, 3. Ya sudah. Oke, boleh di Kemudian lembar kedua. Aktifkan. 1, 2, 3. Oh, si Rosa ini angkatan 2019 ya? Inggi, Pak. Kamu PA-nya saya ya? Inggi. Oh iya. Saya tuh nggak tahu nih angkatan-angkatan yang sekarang ya. Baik. Oke, silakan. Ternyata yang aktif dan melihat banyak ya. Kok tadi nggak ada suaranya itu, ya, seperti itu sih. Baik. Banyak, Pak. Banyak. Masih lupa. Ya sudah. Oke, sudah. Silakan. Mikir mungkin, Pak. Kalau silakan mau di mute supaya tidak terganggu. Biasanya kalau ada di anu tuh ganggu. Lagi nyelam, Pak. Oh, lagi nyelam. Kamu. Oh. Habis diklat, Pak. Maaf, Pak. Wih, diver ya. Baguslah, enggak apalah. Baik ya. Nah, sekarang gini. Tadi Bapak tanya analisis atau semua penelitian itu selalu berangkat dari permasalahan. Nah, mudahan kalian sudah dijelaskan oleh Bu Rismi bagaimana cara merumuskan masalah. Ada yang tahu cara merumuskan masalah pakai apa? Dan rumusan masalah itu berada di bab berapa? Nur Heldiana bisa jawab? Atau Rosa? Atau siapa saja? Atau Vini Septiana Marwi misalnya? Baik. Ada yang bisa jawab? Rumusan masalah, kalau nggak salah ada di bab 1, Pak. Betul. Sekarang bagaimana cara merumuskan masalah yang Anda temukan di lapangan? Dengan kata kunci apa dan tanda apa? Dengan rumusan masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, Pak. Betul. Terus rumusan masalah biasanya disampaikan dengan kalimat yang jelas dan juga padat. Disampaikan. Padahal kita kan kalau dalam laporan itu kan tidak disampaikan, tapi dalam bentuk tertulis. Ya enggak? Iya kan disampaikannya dalam bentuk tulisan, Pak. Ya itu tadi kan kurang itu ya. Kemudian disampaikan, disampaikan dalam bentuk tulisan. Cirinya apa cirinya? Ciri perumusan masalah itu supaya kalian agak aneh. Diakhiri dengan tanda tanya biasanya, Betul, Pak. 1, kemudian apa lagi? Terus apa lagi ya? Menggunakan kata tanya, ya enggak? Ya, kata tanya. Ya, Pak. Kata tanyanya sudah dijelaskan apa oleh Ibu Rismi? Pakai pakai 4. Seingat saya itu. Ya. Jadi untuk merumuskan masalah kita pakai 4W 1H. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. What, why, when, where. Kemudian hanya how, bagaimana. Nah, tingkat yang tertinggi kalau kalian di S1 itu boleh pakai bagaimana. Itu artinya kalau kita memakai kata bagaimana status kualitas air di Riam Kanan misalnya, itu sudah artinya penjelasan ini atau analisis datanya ini nanti memerlukan penjelasan yang luar biasa atau menuntut penggalian seluruh kemampuan kalian untuk menjelaskan dinamika dari status mutu kualitas air itu. Nah, kalau mengapa, atau apa itu tingkatannya lebih rendah seperti itu. Tuntutannya untuk menggambarkan hasil penelitian seperti itu ya. Tapi kita berusaha untuk memakai where, how, dan mengapa. Karena kalau mengapa kan, mengapa ini, karena ini, selesai. Kalau bagaimana ini, alasannya kita harus jawab tuh. Nah itu saya harap ini, saya jelaskan dulu ini ringkasnya sih. Sebenarnya dari beberapa pertemuan maka bisa diringkas seperti ini.
bahwa hasil penelitian itu selalu berangkat dari rumusan masalah. Ya, rumusan masalah. Boleh nanti kalian foto atau apa untuk supaya bisa merangkum. Oh, ternyata metode penelitian itu intinya seperti ini. Nah, saya harap jangan lupa isi dari masing-masing bab dan nanti korelasinya adalah mudahan masing-masing bab ini sudah dijelaskan oleh Prof. Mijadi dan Ibu Rismi, seperti itu ya. Karena ini banyak isinya ya, metode ilmiah itu sebenarnya teori ya, teoritis. Tapi kalau kita lemah dalam teoritis, nanti terkendalanya di studi akhir kita. Nah seperti itu. Intinya metode penelitian tuh intinya sebenarnya segala untuk menyelesaikan tugas akhir intinya metode penelitian sih. Kalau teoritis metode penelitian kalian sudah mapan, sudah ibaratnya apal di luar kepala, langkah kerjanya gimana itu saya rasa cepat. Saya aja yang dosen metode penelitian ini masih dibilang tidak tahu metode penelitian di S3 seperti itu. Tapi saya terima itu karena begini, karena masing-masing orang tuh kan beda ya, sudut pandangnya beda dan memang ada beberapa hal dan kebetulan saya ini masuk ke metode penelitian yang di luar dari kebiasaan. Nah, kalau kita kan biasanya kuantitatif ya. MSP, kemudian IKL, kemudian THP itu berangkat dari akar atau metode penelitian kuantitatif. Orang-orang fisika, IPA itu kuantitatif. Nah, saya itu mau tidak mau harus merasakan temennya kuantitatif ya, kualitatifnya. Metode kualitatif itu berbicara tentang fenomena orang per orang atau fenomena masyarakat. Jadi yang kita perhatikan itu bukan objek yang sudah kita ambil sampelnya dan sebagainya, tapi fenomena orang. Nah, mempelajari orang kan ribet ya, dari bayi sampai orang tua kita perhatikan. Nah, dan itu kan perlu sampling atau pengambilan sampel yang tepat. Contohnya, nanti kalau kita berbicara pengumpulan data itu nanti kita berpikir pengumpulan sampling. Ada 3. Ini mudah nanti sudah dijelaskan ya oleh beliau-beliau ya. Pengumpulan data itu ada 4. Ya, ada 4. Pertama berdasarkan keadaan atau situasi. Nah, itu namanya pengumpulan data atau pengambilan data laboratorium atau dalam skala ruangan lah, dalam skala kecil. Berdasarkan kondisinya, pengumpulan data bisa diambil dari data-data laboratorium, baik laboratorium yang di dalam ruangan maupun di lapangan, kemudian data-data hasil seminar, data-data hasil acara-acara dan sebagainya, webinar itu berdasarkan keadaan tempatnya. Kemudian pengumpulan data itu bisa diambil dari berdasarkan sumbernya. Nah, data atau pengumpulan data jika ditinjau dari sumbernya itu ada 2, data sekunder dan data primer. Nah, itu 2 sudah. Kemudian data atau sumber atau objek data yang akan kita teliti di lapangan itu bisa diambil dengan cara bagaimana data itu diperoleh. Nah, bagaimana data itu diperoleh? Ada tiga cara. Pertama dengan wawancara. Nah, wawancara. Kemudian observasi lapang. Nah, kemudian gabungan antara wawancara dan observasi. Nah, itu ada 3 cara itu. Nah, saya rasa nanti ini kita ketemu nih. Nah, ini kalau kita nggak tahu beda pengumpulan data dan penuntuannya ada teknik pengumpulan data dan ada teknik penentuan sampling. Nah, itu beda. Nah, kalau pengumpulan data itu tadi yang seperti saya terangkan. Tapi kalau penentuan sampling atau penentuan lokasi penelitian itu beda lagi. Nah, untuk menentukan lokasi sampling atau lokasi penelitian itu bisa dilakukan dengan random sampling
atau bisa dilakukan dengan sampling probability atau sampling non probability. Nah, ini ada dua nih. Harap hati-hati untuk menggunakan kata penentuan sampel atau penentuan lokasi sampling dan pengumpulan data. Ini beda ini. Namanya aja sudah beda. Contohnya penentuan sampling. Penentuan lokasi penelitian. Misalnya, oh aku di lapangan sudah tahu nih bahwa yang aku akan teliti ada di titik A, titik B, titik C. Berarti untuk menentukan titik A, titik B, titik C itu kita sudah berpikir, kita sudah menggunakan alasan-alasan tertentu. Yaitu dinamakan dengan apabila lokasi sampling itu ditentukan dengan pemikiran atau alasan tertentu, maka disebut dengan purposive sampling. Nah, dengan pertimbangan tertentu. Namanya purposive sampling. Itu umumnya untuk mahasiswa MSP, IKL, kemudian apa ya? Ya, dua itu ya. MSP IKL itu biasanya teknik mengumpulkan datanya adalah observasi lapang dan wawancara sangat sedikit sekali lah observasi lapang. Nah, observasi itu ada dua. Mungkin secara singkat nih ini ya. Baiknya nanti Bapak bagikan lah videonya. Video rekamannya ya. Observasi tadi kan teknik pengumpulan data pada umumnya ada 3 tadi ya. Pertama berdasarkan tempat atau kondisi tertentu, kemudian berdasarkan sumbernya, primer, sekunder, dan kemudian berdasarkan teknik pengumpulan datanya. Berdasarkan teknik pengumpulan datanya ada 3 tadi, wawancara, observasi, dan gabungan antara wawancara dan observasi. Nah, sekarang kita berbicara tentang observasi. Observasi ini biasanya dilakukan untuk penelitian-penelitian yang menyangkut fenomena alam. Nah, fenomena alam lah yang berhubungan dengan keadaan alam tertentu. Nah, biasanya penelitian-penelitian MSP dan BP IKL itu biasanya mengamati fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang ada di alam. Ini biasanya kita pakai observasi. Artinya observasi itu orangnya langsung turun di lapangan. Ada 2 nih. Misalnya kalau kamu biasanya ada duit misalnya ya. Misalnya sugih lah. Aku enggak mau turun lah, aku hanya mau ngupahkan tenaga lab saja. Bisa. Itu yang namanya observasi, tapi penelitinya tidak ikut ke lapangan. Disebut dengan observasi non-partisipan. Nah, seperti itu. Artinya dia tetap melakukan penelitian tapi tidak ikut mengambil sampel di lapangan. Nah, yang kedua adalah orangnya, si peneliti itu sendiri ikut turun atau ikut mengambil sampel, maka disebut dengan observasi partisipan. Seperti ya. Ini untuk pengumpulan data. Kita berbicara ini nanti baru ke analisis ya, analisis. Karena ini saya anggap penting ya, karena kadang-kadang sering anak-anak tuh sering terbalik-balik nih. Penentuan objek penentuan lokasi itu disamakan dengan pengumpulan data, padahal beda. Menentukan objek lokasi itu kita belum ke lapangan. Nah, seperti itu. Kita belum ke lapangan. Kita hanya baru membayangi, oh nanti saya akan lakukan di sini, ngambil titik di sini. Nah, kalau pengumpulan data kita sudah ada di lapangan nih. Nah, bagaimana peneliti sudah ada di lapangan. Nah, sekarang setelah di lapangan apa yang mau dilakukan? Yang dilakukan kan ngambil data, ngambil objek penelitian, ngambil bahan-bahan yang akan. Nah, itu caranya mengambil data, caranya mengambil objek penelitian, caranya mengambil sampel air itu kan ada 2 cara tadi. Kalau observasi, kalau turun langsung partisipan, kalau nyuruh orang non partisipan seperti ya. Kira-kira penjelasan ini mungkin saya harap jelas seperti itu ya, mudah jelas. Nah, kembali ke rumusan masalah. Nah, ke masalah itu pun pengertiannya mudahan ya telah sudah dijelaskan oleh. Jadi yang namanya masalah itu adalah misalnya seperti ini. Kalian itu sebelum semester ini punya cita-cita IP-nya 4. Nah, seperti ya. Masih kedengaran ya suara Bapak ya? Siapa kedengaran, Pak? Iya, baik. Kalian punya angan-angan IP-nya 4 akhir semester. Tapi setelah keluar hasil semester, malah nilainya 2,5. Ini kira-kira masalah enggak bagi kalian? Bapak tanya. Kira-kira masalah kira apa enggak?
Kalian punya angan-angan, IP-nya 4 nanti, atau nanti setelah selesai ini langsung diterima kerja. Oh ternyata belum diterima kerja, nganggur beberapa bulan atau 1-2 bulan, jangan lama-lama lah. Ngasih misal nanti jadi doa, misalnya 1 lah, anggap aja 1 bulan, 2 bulannya sudah diterima. Tapi tempatnya tidak sesuai misalnya. Kira masalah Mbak apa? Masalah apa enggak? Ada yang bisa jawab? Halo, masih ada. Kita setengah jam lagi ya. Kita kuliah 1 jam aja. Nanti kuotanya habis kalian kalau lama-lama. Masih kedengaran? Rosa mana Rosa? Ayo Rosa. Apa jawabannya? Kira-kira Mas? Izin menjawab, Pak. Ya silakan. Kalau menurut Ulun, kalau Ulun sudah berangan-angan dapat IPK IP 4, terus hasil yang didapat tidak sesuai, Ulun merasa sedih, kecewa gitu, Pak. Berarti ada sesuatu yang tidak sesuai, harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu intinya ya? Inggih, Pak. Nah, itu yang dimaksud dengan masalah. Salah satu pengertian dari masalah seperti itu. Di mana ada keinginan peneliti atau ada keinginan seorang peneliti, tapi kenyataannya berbeda dengan keinginannya. Ada sesuatu, misalnya, anggap saja ini program studi manajemen sumber daya perairan. Berharap bahwa air sungai di Martapura itu dalam peraturan itu termasuk kategori golongan 1 misalnya. Kategori kelas 1 itu artinya air sungai itu bisa dimanfaatkan untuk air minum. Ternyata setelah diukur di lapangan, hitung-hitung, ternyata baku mutunya termasuk kelas 3. Nah, itu kan masalah itu. Ketika sesuatu realita, ketika sesuatu peneliti ingin menginginkan sesuatu, tapi ketika di lapangannya berbeda, itu masalah. Kenyataan, angan-angan tidak sesuai dengan kenyataan, itu masalah. Itu arti dari masalah seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, Pak, contohkan. Kalian ini baik-baik nih, mahasiswa baik-baik nih. Tidak pernah melakukan apa-apa, dan sebagainya. Tiba-tiba kalian dipanggil polisi karena ada berita atau ada informasi dari kawan kalian bahwa kalian tuh termasuk pengedar sabu-sabu misalnya. Padahal kalian tidak melakukan. Kira-kira masalah nggak itu? Misalnya kalian tiba-tiba ditangkap polisi tanpa apa. Karena ada pengaduan bahwa kalian itu ini. Padahal kalian tuh sama sekali merasa tidak melakukan apapun. Itu masalah nggak bagi kalian? Masalah itu, Pak. Masalah. Itu salah satu dari teoritis masalah. Masalah itu bisa timbul dari keinginan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, adanya pelaporan misalnya. Nah, adanya pelaporan. Itu termasuk masalah. Mungkin ya ini saya hanya memberikan tambahan lah. Mudah-mudahan kalian sudah dapat teorinya dari Dr. Ismi yang disebut masalah itu ini loh. Ketika sesuatu tuh ini ternyata tidak sesuai dengan keadaan, itu masalah. Kemudian adanya pelaporan, itu masalah. Kemudian adanya tindakan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu masalah juga. Nah, masalah-masalah ini sebenarnya yang melatar belakangi timbulnya suatu penelitian. Jadi ada dua paham nih. Paham yang menganut metode kuantitatif, itu penelitiannya selalu berangkat dari masalah seperti itu. Kalau tidak ada masalah, dia tidak bisa melakukan penelitian. Kalau tidak ada masalah gimana, Pak? Dicari masalahnya, dicari-cari. Atau diada-adakan seperti itu. Nah, beda dengan kualitatif. Kualitatif itu malah
awalnya tidak berangkat dari masalah, tapi seiring dia berjalan, seiring dia melakukan penelitian, masalah itu akan timbul gitu. Ditemukanlah misalnya di lapangan nih, saya tidak tahu PKM misalnya praktek. Ketika di lapangan, oh ternyata ada masalah, dicatat satu. Ketemu lagi orang yang satu, oh ini masalahnya dicatat kedua. Nah itu teknik kualitatif. Jadi teknik kualitatif itu biasanya menggunakan sampling bola salju. Jadi ada masalah satu orang dicatat, ada masalah dua orang dicatat, terus bukan jadi untuk bedanya kalau kuantitatif itu masalahnya tuh kita tentukan dulu. Misalnya 2 masalah. Nanti untuk MSP atau IKL jangan banyak-banyak menentukan masalah. Kalau misalnya kalian banyak menentukan masalah, misalnya 4, kalian juga yang repot. Karena yang 4 masalah itu harus bisa dijelaskan dalam kesimpulan. Nah, harus jadi tuntutannya seperti itu. Masalahnya 2, kesimpulannya harus 2. Masalahnya 3, kesimpulannya harus 3. Seperti itu. Jangan banyak-banyak, 2 sudah cukup. Karena kalian akan repot sendiri untuk menangani. Nah, kalau kualitatif, itu beda lagi. Masalahnya itu semakin banyak, semakin bagus. Karena itu menjadi sumber pokok yang akan dibahas. Nah, pembahasannya menyangkut fenomenologi atau fenomena yang terkait dari timbulnya masalah itu. Misalnya ada orang ini misalnya pemasaran misalnya banyak tengkulak. Kenapa ada tengkulak? Menurut orang ini catat. Jadi cara mendapatkan datanya juga beda. Kalau kuantitatif MSP EKL tadi kita pakai observasi. Tapi kalau kualitatif kita harus memerlukan untuk menentukan lokasinya pakai snowball sampling atau ball salju. Untuk mengambil datanya kita pakai in-depth interview. Nah, atau wawancara secara mendalam. Wawancaranya kita rekam, nanti apa yang dikatakan oleh sumber itu harus kita ketik, titik komanya, tanda seru, kalau dia marah kita ketik, langsung kita. Itulah yang menjadi yang dinamakan dengan hasil penelitian verbatim, artinya apa yang diungkapkan secara verbal, apa yang diungkapkan oleh orang-orang yang kita anggaplah ahli itu kita ketik. Jadi kayak ngetik kayak ngetik novel gitu ya. Kalau ada marahnya kita kasih kutip, kalau ada tanda serunya marah kita kasih tanda seru, seperti itu. Pokoknya apa yang dia bicarakan kita ketik. Nah, program itu kan sekarang bisa dikolaborasi ya. Antara rekaman, nanti kita jadikan teks itu ada programnya sendiri. Ada Word sudah mampu untuk mengekstrasi rekaman itu menjadi bentuk tulisan. Nah, seperti itu. Di HP juga sudah ada namanya kalau nggak salah programnya itu supaya ini untuk pelajaran aja ya. Kalau kita ngerekam, kita nggak perlu repot-repot untuk ngetik ulang. Namanya transkripsi instan. Nah, itu ketika kita mainkan itu, tinggal taruh HP, nanti dia apa yang dikatakan orangku nanti jalan sendiri. Setelah selesai teksnya itu kita pasta, baru kita buka Word, kita tempel, jadilah dia in-depth interview. Nanti mungkin kalian nanti ketemu kalau suatu waktu disuruh oleh pembimbing in-depth interview. Nah, kan kita capek itu. Kayak apa, mendengarkan rekaman, ngetik sambil. Padahal teknologi sekarang sudah cukup maju untuk hal seperti itu. Baik, itu adalah teoritis tentang sampel ya, populasi. Kita baru populasi nih. Nah, tapi kita singgung lah karena jatah Bapak cuma 2. Makanya itu Bapak kurang puas. Yang penting kalian sudah dapat intinya ini 41H. Kemudian masuk, nah ingat ya, ini 41H, rumus masalah itu ada di bab 1. Kemudian di bab 2 landasan teori. Bunyinya apa landasan teori? Landasan teoritis itu, kemudian Bu Rizmi ini paling sudah jelas lah. Bisa diambil dari jurnal ya. Kemudian landasan teoritis itu adalah teori-teori yang up to date ya, atau yang berlaku atau yang lagi booming-boomingnya lah pada saat ini, seperti itu teoritis. Nah, biasanya kalau Bu Dini, Dokter Dini itu minimal landasan teori itu harus dari jurnal. Nah, misalnya beliau kadang-kadang minta 5. MIPA teknik
itu sudah mewajibkan mahasiswanya untuk melengkapi landasan teori atau tinjauan pustaka ini dari jurnal. Mereka diwajibkan 5 bahasa jurnal Indonesia dan 5 jurnal internasional. Oh, kenapa gitu, Pak? Karena nanti landasan teoritis ini sangat membantu kalian sekali dalam membahas dalam membahas masalah kalian di hasil dan pembahasan. Nah, tidak cuma-cuma nanti kalian tidak perlu repot-repot, tinggal ngutip aja. Menurut misalnya penelitian ini tahun ini kan sudah dapat nih bahwa unsur fosfat itu disebabkan oleh reaksi ini nih. Kalian tinggal ngutip aja ke tinjauan pustaka yang sudah kalian sampaikan itu. Nah, setelah itu baru lengkap. Kemudian baru masuklah ke bab 3. Nah, ini yang akan kita bicarakan bab 3 nih. Nah, bab 3 nih ya. Masuklah ke metode penelitian, waktu, tempat, alat dan bahan, kemudian data. Nah, jenis data nanti dibedakan, nanti ada teknik penentuan sampel data tadi, kemudian teknik lokasi, menentukan lokasi, setelah itu baru analisis data. Nah, analisis data sekarang. Nah, yang kalian dengar yang tadi hanya baru 1. Padahal yang dimaksud dengan analisis data itu ada 3. Nah, ini ada yang kalian maksud tadi baru asosiatif. Asosiatif itu ada 3 lagi ya. Asosiatif hubungan searah, kemudian asosiatif ini hubungan ya, kemudian hubungan timbal balik, dan yang ketiga adalah pengaruh, saling mempengaruhi antara variabel satu dan variabel lain. Nah, yang kalian sebutkan tadi, siapa yang tadi yang pertama tuh? Antara hubungan itu asosiatif juga, tapi jenisnya adalah asosiatif timbal balik. Nah, ya, timbal balik ya. Jadi silakan. Nah, sampai di sini kira-kira masih bingung atau lebih terbuka atau kayak apa dari penjelasan Bapak? Kira-kira ada pertanyaan? Nah, kira-kira ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi saya sempat mendengar apa itu snowball itu, Pak. Oke, itu banyak lagi. Iya, ya? Mohon izin Pak, itu snowball itu saya masih kurang paham itu seperti apa snowball itu gitu. Baik, oke. Baik, kemudian yang lain Pak. Ya, sama-sama. Baik. Tadi seperti saya katakan, untuk menentukan lokasi atau menentukan tempat itu sangat berbeda dengan teknik mengumpulkan data. Nanti silakan sambil dicatat ya. Teknik pengumpulan datanya itu ada 4 tadi, ada 3 berdasarkan penjelasan. Nah, sekarang yang pertanyaan yang dari teman kalian ini sudah berbicara tentang bagaimana cara menentukan populasi. Nah, artinya objek di lapangan tuh mau kita apain? Atau data yang di lapangan tuh akan kita ambil dengan cara apa? Nah, ambil dengan kumpul beda ya. Kalau ambil itu kita belum turun, maksudnya nanti aku akan ngambil ini di sungai ini, itu belum turun lapangan kita nih. Tapi kalau kumpul itu sudah di lapangan. Nah, itu bedanya situ. Ada yang menjadi garis bawah. Ambil dengan kumpul itu beda. Nah, yang pertanyaan kawan kalian ini bertanya tentang bagaimana cara mengambil. Nah, untuk mengambil data atau mengambil objek atau mengambil sampel lapangan itu secara umum
dibagi 2 garis besar. Oh, 2 garis besar nih. Ini pertama, populasi atau data itu diambil dengan menggunakan teknik sampling probability. Artinya, data itu diambil dengan metode-metode tertentu gitu. Dengan cara tertentu gitu ya. Nah, misalnya kalau di budidaya perairan, sampel itu diacak ya, dengan bilang acak. Itu ada aturannya itu. Nah, maka di sampling probability itu ada macam ragamnya. Pertama, cluster random sampling. Kemudian random sampling. Kemudian strata random sampling. Ya, itu bahasanya seperti itu. Random, kemudian strata, kuota, seperti itu. Itu random sampling. Nah, itu bagian pertama. Ya, nanti silakan diperdalam bedanya ini, beda pengambilan sampel di lapangan. Nah, yang kedua adalah sampling non probability. Artinya sampling itu diambil dengan cara mencuplik. Nah, di mana saja kita cuplik seperti itu ya. Misalnya di tempat A kita ambil, tempat B kita ambil, tempat C kita ambil. Nah, mencupliknya ini nanti ada aturannya lagi. Kalau mencupliknya dengan pertimbangan tertentu atau mengambilnya dengan kita tentukan misalnya di Sungai Hulu dengan pertimbangan di situ ada penduduk, tidak ada penduduk, ada hutan masih misalnya belum ada ininya misalnya belum ada penduduknya. Nah, pertimbangannya itu. Kemudian yang di tengah, di situ sudah ada aktivitas manusia. Kan ada pertimbangan dan teori-teori. Nah, itu kalau sampling itu diambil dengan pertimbangan tertentu, itu disebut dengan purposive sampling. Nah, jenis dari sampling non probability itu salah satunya adalah non snowball sampling. Nah, teknik pengumpulan snowball sampling. Jadi dia akan ngambil terus, ngambil sampling sampai dia seperti bola salju bergulir. Maksudnya bola salju itu kan bergulirnya semakin lama semakin besar ya. Kecil dia bergulir semakin lama semakin besar. Pada kondisi tertentu yang kita anggap sudah cukup maka berhenti seperti itu. Nah, itu dinamakan snowball sampling. Artinya nanti ketemu si A di lapangan catat, ketemu B catat, ketemu D catat, sampai banyak bahkan lebih. Makanya itu kalau snowball sampling tuh samplingnya tuh harus ratusan ya, nggak main yang 2, 10 nggak main. Samplingnya tuh harus 200, 300 seperti itu. Nah, satu tempat tuh 30 misalnya. Saya sendiri itu samplingnya ada 250 orang yang harus diwawancarai. Nah, itu snowball. Sampai pada kondisi tertentu yang kita anggap cukup, data itu kita stop. Bolanya akan semakin besar. Nah, itu namanya snowball sampling. Teknik untuk mengumpulkan datanya seperti itu. Sorry, untuk menentukan sampling, tapi kita belum ke lapangan. Nah, snowball sampling. Nah, itu bagian dari sampling non probability. Salah satunya purposive sampling, snowball sampling, kemudian sensus. Nah, itu termasuk tuh. Sensus penduduk itu termasuk dalam sampling non probability. Itu satu bedanya. Yang kedua, cara membedakannya adalah kalau sampling probability itu populasinya seragam. Ya. Populasinya seragam. Misalnya kalau di BP kolam itu harus ikan nila, ya ikan nila aja. Homogen ya. Populasinya homogen. Misalnya kita ngambil data SD semua seperti itu. Nah, nanti ada homogen, nanti kota, strata, pokoknya random sampling, semua random gitu ya. Kalau yang sampling probability ya. Ya kalau bawah ini termasuk purposive, snowball sampling, kemudian sensus penduduk. Nah itu. Itu yang kamu tanyakan itu adalah salah satu teknik untuk menentukan sampel ya. Nah, itu yang biasanya kita pakai kalau snowball sampling itu biasa dipakai anak BP ya. Anak BP karena dia
menyangkut atau biasanya kuesioner yang mereka adakan. Kemudian yang mereka teliti adalah orangnya, pedagangnya, yang mengumpulkan ikannya. Ya. Maka yang harus ditanyai, orang tersebut gitu, seperti itu. Dengan bagaimana cara datanya diperoleh? Cara datanya diperoleh yaitu dengan teknik wawancara. Wawancaranya pakai apa? Harus pakai kuesioner. Kuesionernya buatnya pakai apa? Buatnya pakai angket. Mudah-mudahan sudah dijelaskan lah sama Bapak Anu ya. Bagaimana membuat angket? Membuat angket itu ada 4. Bisa pakai skala Likert, bisa pakai skala Goodman, ya. Nah, seperti itu. Oke, kira-kira jelas nggak? Jawabannya tadi ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Nah, itu ya. Itu yang dimaksud. Ya, jadi, ya alhamdulillah kalian sudah tanya sudah sampai di sini ya. Artinya kita cepat nih. Untuk belajar cepat, kita sudah sampai sinilah. Nah, sekarang kita kembali ke bab 3 nih. Bahwa dalam analisis data itu ada tiga jenis. Pertama, yang kita masuk yang tadilah, yang awal tadi, yang kalian ketahui dari Bu Rismi ya. Asosiatif. Analisis hubungan. Nah, kalau ingin mengetahui analisis itu apakah asosiatif, komparatif, atau deskriptif, kita lihat kata kuncinya. Nah, seperti itu. Kalau kata asosiatif, kata kuncinya adalah apakah ada hubungan. Nah, kata kuncinya hubungan. Kemudian, apakah ada pengaruh. Nah, kata kuncinya 2 itu aja. Kata kuncinya hubungan dan pengaruh. Itu dapat dipastikan analisisnya menggunakan analisis regresi, analisis hubungan. Besok yang kita pelajari hari Senin itu kita pakai analisis hubungan. Tapi hubungan saling berpengaruh, timbal balik gitu ya. Timbal balik. Nah, ngerti ya? Ini analisisnya pengaruh. Hubungan. Nah, ini kata analisis ini harus dibahasakan dalam perumusan hipotesis. Nah, perumusan hipotesis. Bagaimana cara merumuskan hipotesis? Saya harap kalian sudah tahu dari teoritis yang diberikan oleh Bu Rismi atau profesor. Ya, kayak apa cara menentukan hipotesis? Pakai apa? Gantian kita sekarang kalian yang ngomong. Cara menentukan hipotesis. Kemudian hipotesis yang perlu dicatat itu berada di bab 3. Jangan di bab 2 atau di bab 1 kalian sudah bunyikan ya, rumusan masalah itu. Ya. Itu harus dibunyikan di bab 3. Itu. Oke. Ada yang bisa jawab? Bagaimana cara merumuskan hipotesis dan apa itu hipotesis? Ada yang bisa jawab? Gak bisa ya? Cung ya? Cung ya? Masih kedengaran ya Bapak ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Supaya cepat ya. Cara merumuskan hipotesis diajarkan enggak sama Bu Rismi atau profesor dengan memakai kata atau menggunakan simbol H0 dan H1? Ada diajarkan? Ada diajarkan? Halo? Ada diajarkan cara menentukan hipotesis? Ada, Bapak. Ada. Ada ya, yang H1, H0 ya. Biasanya Bu Rismi ada, Pang, biasanya ngasih. H0 itu adalah hipotesis. Nah, sesuai dengan kata kuncinya nih. H0 itu misalnya kita menggunakan analisis asosiatif atau analisis asosiatif.
Berarti H0 itu adalah hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah yang akan dipecahkan. Nah, itu ya hipotesis ya. Kalau H0 itu artinya hipotesis tidak ada pengaruh. Kalau kita memakai kata kunci pengaruh. Tidak ada pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Nah, kalau kita menggunakan kata hubungan, tidak ada hubungan antara variabel X dan Y. Syarat untuk menentukan ada tidaknya hubungan itu adalah dengan menggunakan uji statistik T atau uji statistik F. Bila T hitung lebih besar atau kalau H0 ya, bila T hitung kurang dari T tabel, biasanya itu tidak ada pengaruh. Nah, itu ada syaratnya. Nanti kita belajar selanjutnya lah. Kemudian itu dijelaskan beserta caranya. Kemudian yang kedua H1 atau H analitik. Yang pertama H0 ya, H0 atau H0 biasanya ditulis ya. Kemudian biasa ada yang menulis HA, H hipotesis analitik atau hipotesis 1 untuk membedakan saja 01. Nah, kalau angka 1 itu berarti ada pengaruh atau ada hubungan. Nah, untuk menentukan ada tidaknya hubungan harus dilakukan uji statistik T atau F. Itu aja kuncinya. Nanti kalau di SPS ada juga dengan cara cepat. Kita tidak perlu melihat T tabel, tidak perlu melihat F tabel, tapi kita bisa melihat probability-nya. Bila probability-nya misalnya lebih besar daripada 0,05, maka itu biasanya tidak berpengaruh. Bila probability-nya kurang dari 0,05, itu artinya ada pengaruh. Nanti kita praktekkan hari Senin ya. Nah, itu untuk pengaruh asosiatif. Saya rasa saya dengan cepat ini mudahan kalian bisa menerima penjelasan ini. Kita sudah usahakan bab 1, bab 2, bab 3 sudah kita loncat nih. Sampai ke pengumpulan data kita sudah tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah perumusan hipotesis. Nah, ini perumusan H0, H1 ya. Ini kan di bab 3 ya. Nah, setelah dirumuskan masalah atau rumusan hipotesis, maka nanti di bab yang sama atau bagian yang bersama setelah perumusan hipotesis, maka selanjutnya ada analisis data. Bunyinya analisis data ini sama dengan ini. Kata kuncinya ini ya. Analisis data, analisis pengaruh nanti diteliti dengan ini misalnya. Kalau pengaruh pakai regresi misalnya. Kalau komparatif pakai ini, kalau deskriptif pakai ini seperti itu ya. Nah, bunyinya akan ngikuti perumusan hipotesisnya di analisis datanya. Nah, yang kedua kita kembali perumusan hipotesis itu yang kedua adalah komparatif. Compare. Bahasa Inggrisnya compare. Compare bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa? Mengcompare. Apa? Kalian sering mengcompare orang yang satu dengan orang yang lain. Sering mengamati misalnya. Ada yang jawab? Bisa jawab? Apa arti compare? Ngapain sibuk-sibuk? Silakan buka Udictionary misalnya. Cari kata komparatif. Apa artinya? Langsung jawab. Langsung tekan unmute. Membandingkan, Pak. Nah, jangan lama-lama lah. Kreatif sedikit karena kalian kan kuliahnya online, bisa ngelihat HP, langsung aja cari komparatif di Google apa. Nah, artinya membandingkan ya, komparatif itu membandingkan hipotesisnya. Nanti sama tuh dengan asosiatif H0, H1-nya harus dibunyikan. Komparatif membandingkan, kata kuncinya adalah perbedaan, beda. Ya, perhatikan ya, kata kunci untuk analisis dan hipotesis komparatif itu kata kuncinya adalah beda. Nah, nanti H0-nya ditulis apakah H0 tidak ada perbedaan antara perlakuan A
B, C, dan D misalnya. Oke ya. Kata kuncinya adalah beda ya, perbedaan ya. Mudah dicatat ya, komparatif berbeda. Nah ini apakah ada perbedaan antara perlakuan ini? Nah seperti itu. Sorry, H0-nya tidak ada perbedaan antara perlakuan. Dan H1-nya ada perbedaan antara perlakuan. Nah untuk mencari apakah ada beda atau tidak, maka harus dicari uji T. Nah, untuk perbedaan ini jelimet nih. Ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa BP ya. Nah, untuk menuju yang komparatif ini, perbedaan ini ada beberapa tes yang harus dilakukan. Pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas itu adalah untuk mengecek populasi, apakah populasi itu homogen. Syaratnya, untuk penelitian kuantitatif harus homogen. Kalau tidak homogen, tidak bisa dilanjutkan penelitian tersebut. Artinya, metodenya harus dipakai metode yang lain, bukan kuantitatif. Metodenya harus memakai metode kualitatif seperti itu. Nah, syaratnya itu. Kemudian setelah itu ada uji ANOVA, ya, analisis varian. Nah, setelah ada ANOVA, baru ada uji beda, uji beda. Nah, uji beda ini ada ragam Bartlett, namanya ya yang menciptakannya, uji ragam Bartlett, kemudian ada uji Duncan. Nah, orang-orangnya nih Duncan, ragam Bartlett sama apa ya? Bapak lupa ya. Yang intinya kalau anak-anak BP biasanya pakai Bartlett ya. Bartlett sama Duncan. Nah, setelah itu baru ketemulah perbedaan antara perlakuan. Misalnya perlakuan A, B, C. Bila ada nanti dikasih kode tuh. Misalnya perlakuan A dan B sama. Kodenya A1, B1. Nanti perlakuan A dan C beda. Berarti kodenya A1, C-nya bisa C2. Jadi kalau angka 11 artinya tidak berbeda. Angka kalau ada duanya di atas berarti berbeda. Itu cara melihatnya. Itu namanya komparatif. Ya. Mudah jelas, mudah bisa dicatat. Nanti mungkin ini jadi kunci bagaimana kalian bisa menentukan analisis. Yang ketiga, nah ini paling gampang sekali ya. Tadi kita berangkat dari yang susah ke yang analisis deskriptif. Bahasa Inggrisnya description bahasa Inggrisnya. Kemudian bahasa Indonesianya deskriptif. Silakan cari di Google apa itu deskriptif. Sudah jam 6 ya, kita sebentar lagi ya. Baik. Ya 5 menit atau 10 menit lagi lah. Itu kita selesai. Apa? Description? Ada yang bisa jawab? Jangan pakai lama. Izin, Pak. Ya. Yang saya dapat itu penelitian deskriptif itu adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan. Ya, itu penjelasan teoritis sekali ya. Padahal kita kira-kira ngerti enggak kamu yang dijelaskan itu? Ya, intinya menjelaskan secara rinci lah, Pak, dari sebuah itu. Kan mendeskripsikan gitu. Ya, artinya yang dijelaskan itu apa ya kira-kira? Yang dijelaskan apa ya? Objeknya mungkin, Pak. Objek. Benar. Objeknya yang dijelaskan. Nah, cara menjelaskan tuh pakai apa? Nah, kan kayak gitu ya. Kita menjelaskan tuh, kalau kita menjelaskan lalu gitu, ini misalnya, oh variabel X ini adalah variabel yang sering dipakai oleh tukang goreng pisang misalnya. Kan enggak jadi aneh. Ya kan? Misalnya variabel Y ini adalah, kita jelasin ini, punya ini, padahal kita ngelantur gitu cerita ini, sepengetahuan kita. Pokoknya apa yang kita ketahui, kita jelaskan, kita omong. Anulah, seperti lambe turah misalnya. Ngomong aja tanpa nih ya. Di medsosnya lambe turah lah ya.
tidak ada acuannya gitu. Benar, yang kata description itu benar. Ini adalah analisis yang paling gampang sekali. Kalau kalian mau cepat skripsi, pakailah analisis deskripsi, jangan pakai komparatif atau asosiatif. Selama dosen yang membimbing kalian itu setuju, seperti itu. Tapi kalau dosen yang membimbing kalian tidak setuju dengan deskriptif, ya mau tidak mau kalian nanti lari komparatif atau asosiatif. Baik ya. Deskriptif tadi benar. Baik, supaya cepat. Deskriptif itu adalah description, menjelaskan secara gamblang, menjelaskan secara jelas. Biasanya kan kalian ini sudah pernah kalian lakukan sih sebenarnya di menulis hasil praktikum, kimia, fisika dan sebagainya, tugas-tugas. Jadi kita jelaskan. Kemudian setelah kita jelaskan biasanya kan bentuknya hasil dulu ya, hasil penelitian tabel-tabel dulu ya. Tabel 1, tabel 2, ini hasil ini, hasil ini, hasil ini. Kemudian setelah itu di bawah tabel kita tampilkan grafik. Nah, setelah grafik-grafik itu baru kita jelaskan. Nah, cara menjelaskannya bagaimana? Cara menjelaskannya ada 2 cara. Yang pertama menggunakan ukuran pemusatan. Ya. Yang pertama yang dijelaskan adalah ukuran pemusatan. Apa itu ukuran pemusatan? Ukuran pemusatan itu adalah standar deviasi, min, ya. Standar deviasi yang dijelaskan, kemudian rata-rata yang dijelaskan, kemudian kumulatifnya berapa, seperti itu. Itu ukuran pemusatan. Nah, yang setelah itu, yang kedua yang dijelaskan adalah ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran itu apa, Pak? Ukuran penyebaran itu adalah maksimum, minimum, nilai maksimum yang kita jelaskan, nilai minimum yang kita jelaskan, seperti itu. Nah, terserah kamu yang mau pakai yang ukuran pemusatan atau ukuran penyebaran. Ukuran pemusatan tuh min, standar deviasi, modus, kan? Nilai yang sering keluar, kemudian rata-rata, kemudian standar deviasinya berapa. Nah, kalau ukuran penyebaran maksimum minimum. Syaratnya nih ada untuk menentukan kita memakai ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran tuh gampang sekali. Kita lihat dari jenis datanya. Apakah datanya itu homogen atau tidak homogen. Kalau datanya homogen, itu kita pakai ukuran pemusatan. Min, standar deviasi, modus, dan sebagainya. Kita jelaskan. Jadi nggak sembarangan yang kita jelaskan ya. Dari data itu misalnya angka terbesar, nah itu maksudnya gitu. Standar deviasinya dari data itu. Itu yang kita jelaskan. Nggak jelaskan panjang apa. Nggak sembarangan ya artinya. Nah, kalau misalnya data itu tidak normal, maka yang kita tampilkan adalah kita berbicara tentang nilai maksimum penelitian ini berapa, nilai minimum berapa. Nanti dijelaskan maksimumnya tuh karena apa, minimumnya tuh karena apa. Itu yang dijelaskan ya. Oke, sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Oke, baik, terima Jelas, kasih. Pak. Baik, ini deskriptif. Nah, tadi kan kata kuncinya kan apakah ada pengaruh antara variabel X dan Y misalnya kalau asosiatif ya. Pertanyaannya kan seperti itu ya. Oke. Misalnya ya, mengapa, apakah ada pengaruh ini misalnya. Nah, ketika kita memakai kata tanya, itu letaknya di mana? Mengapa ada pengaruh misalnya? Apakah ada perbedaan misalnya antara pelakuan? Nah, ketika kita sudah menggunakan kata tanya, itu letaknya di mana? Dalam hubungan dari 3 jenis analisis ini. Apakah variabel X itu bisa menjelaskan ini? Itu deskriptif itu. Karena kata kuncinya dia menjelaskan, mendeskriptifkan. Apakah ada perbedaan antara perlakuan pemberian pakan dan pertumbuhan ikan? Nah, ketika kita sudah menggunakan kata tanya yang kita sandingkan dengan kata
kata ini letaknya menjadi di mana? Ada yang bisa jawab? Ayo, jangan pakai lama. Karena sebentar lagi maghrib. Ada yang bisa jawab? Rosa, ayo Rosa, mana nih Rosa? Nah, kamu bimbingan saya itu harus bisa ya. Rosa, harus rajin ya. Tinggi, Pak. Ya, harus bisa tuh. Ketika kita menggunakan kata tanya dari 41H kita sandingkan dengan ini, letaknya akan diletakkan di mana? Misalnya, apakah ada hubungan antara perlakuan ini dan ini? Letaknya ditaruh di bab berapa? Di bab 4, iya, Pak. Allah, adakah yang bisa benarkan? Ketika kita sudah pakai kata tanya, apakah ada ini, kemudian ditutup dengan tanda tanya, itu letaknya di bab berapa? Ayo. Dari berapa nih? Pesertanya nih dari 27 orang nih, kemana nih? Bab 2 adalah, Pak. Oh, loh. Kok nomor 2? Bab 2, Pak. Loh. Ada yang bisa jawab lagi kah? Bab 3, Bapak. Nah, bab 3 pulang. Ini suara siapa nih? Suara siapa Bab nih? 2 di bagian perumusan masalah adalah, Pak. Loh. Kok bab 2? Bener enggak bab 2 itu perumusan masalah? Ayo, yang lain. Bener enggak bab 2 tuh isinya perumusan masalah? Bab 1, Sorry, Pak. Pak. Bab 1, Pak. Nah, bab 1 ya. Bab 1. Nah, jadi intinya kata ini siapa tuh suaranya? Jangan gitu ya. Kata yang ini, 3 ini nanti berhubungan dengan ini. Nah, jadi kalau kalian ingin menggunakan analisis data ketiga ini, yang pertama kalian harus bunyikan di bab 1. Apakah ada hubungan ini? Berarti kalau kalian, apakah ada hubungan antara variabel fosfat dengan variabel kesuburan perairan? Itu berarti kalian sudah siap-siap menggunakan analisis asosiatif. Karena kata kuncinya hubungan dan pengaruh. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti harus berhubungan nih. Nanti dibunyikan di hipotesis, muncul nanti asosiatifnya dimunculkan di bab 3. Kemudian teknik analisisnya dimunculkan di bab 3 juga, di analisis data. Nah, analisis data nanti bunyinya juga analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis asosiatif. Baru kali jelaskan, analisis asosiatif adalah analisis yang mempelajari tentang hubungan pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Nah, untuk mengetahui keratan hubungan antara variabel X dan Y, maka digunakan rumus regresi misalnya. Nah, misalnya dengan aturan R sama dengan 1 hubungannya erat. R kurang dari 1 hubungannya tidak erat. R antara 0 sampai 1 tidak ada hubungan. Nanti ada seperti itu. Dijelaskan beserta rumus-rumusnya seperti itu. Nanti munculnya di bab 3. Artinya bab 1 sudah muncul ini. Kemudian bab 3 di hipotesis muncul. Kemudian di analisis data muncul. Oke ya. Itu ya. Runtutannya seperti itu. Ketika pakai tanda tanya yang digabungkan dengan ini, maka letaknya harus diletakkan atau dibunyikan di rumusan masalah. Baik, tadi analisis data berhubungan, sangat berhubungan sekali. Analisis data asosiatif, tekniknya biasanya kita menggunakan analisis tren atau analisis korelasi atau analisis regresi. Hari Senin kita pelajari dengan menggunakan SPSS. Nanti kita bagi yang belum punya, nanti kita bagikan softwarenya ya. Atau bagi yang sudah punya, silakan download
dari teman-temannya atau dari kakaknya bagaimana caranya menggunakan atau mendownload software SPSS yang crack, bukan yang berbayar ya. Kita pakai yang namanya mahasiswa, yang nama dosen ini kan artinya orangnya orang kecil lah, bukan artinya tidak mampu untuk membayar beli-beli yang berbayar karena mahal. Harga softwarenya itu kalau yang berbayar itu 100 juta ya, license-nya. Tapi yang kalau crack mungkin 30, 60. Banyak di Bukalapak ya. Di Bukalapak banyak, di Tokopedia banyak. Nah, analisis data nanti seperti itu. Analisis asosiatif pakai korelasi, tren, ya. Tren, korelasi, ya, seperti itu. Korelasinya bisa tunggal, bisa jamak. Korelasi artinya regresi linear sederhana atau regresi regresi berganda. Nah, nanti kalau di MSP biasanya kita pakai berganda karena objeknya lebih daripada 1, 2. Ada X1-nya, ada X2-nya, X1-nya bisa diisi oleh DO, X2-nya bisa diisi oleh BOD, X4-nya bisa diisi oleh TSS, Y-nya misalnya 100 mutu. Kalau komparatif, analisisnya kita pakai ANOVA, Analysis of Variance. Biasanya BP ya. Jarang sekali kita pakai ini, tapi dari bimbingan saya tuh yang semester ini ada pakai ANOVA ya. Kakak Lita ya. Lita Carmila kalau nggak salah ya. Saya arahkan ke ini. Karena ingin mengetahui perbedaan antara hulu, tengah, dan hilir. Pakainya komparatif. Kemudian kalau bunyinya deskriptif, saya bilang kan, kalau dosennya setuju, kita pakai deskriptif aja. Dosa susah-susah. Ya. Kalau mau cepat selesai pakai deskriptif saja. Cuma aturannya tadi ya, yang dibunyikan adalah ada data, tabel, kemudian ada grafik, kemudian di bawahnya bunyinya ukuran pemusatan ada atau ukuran penyebaran. Ukuran pemusatan, standar deviasi, min, modus. Itu aja dibunyikan. Kalau ukuran penyebaran, maksimum minimum, selesai. Setelah itu analisis data, kita bla 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 bla, hasilnya. Kemudian setelah analisis data, baru di bab 4 kita munculkan hasil pembahasan, hasil tabel, biasanya tabel, kemudian grafik. Ada seperti itu. Ada yang tabel aja, kemudian grafiknya nanti dimasukkan di pembahasan boleh. Atau tabel, grafik, pembahasannya paragraf-paragraf boleh. Seperti itu di bab 4 seperti itu. Nah, setelah selesai baru kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini mengkonek ke rumusan masalah. Kalau kuantitatif, misalnya jangan banyak-banyak, kita tentukan 2, nanti harus dibunyikan di kesimpulan. Misalnya yang pertama, mengapa bagaimana hubungan antara parameter suhu dan atau bagaimana hubungan antara, tolong di mute ya, sebentar ya, kita sebentar lagi si Pak Fatul dari tolong ini dibunyikan. Misalnya bagaimana status mutu, nanti kesimpulannya status mutu di ini titik. Kemudian bagaimana apakah ada hubungan antara variabel, dibunyikan di kesimpulan jalan hubungan antara variabel titik berarti 2 gitu ya, 2. Terakhir, nah ini penting juga nih. Terakhir harap dicatat, yang kita cari adalah data, ya. Data di lapangan itu bisa berbentuk dalam 4 jenis ini. Bisa nominal, bisa ordinal, bisa interval, bisa rasio. Ingat, data yang kita kumpulkan di lapangan bentuknya 4 ini. Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal dan ordinal bisa dikatakan sebagai data kategori. Nominal dan ordinal itu kategori. Jenisnya apa? Berat badan, kategori berat badan, kategori tingkat pendidikan, SD, SMA, dan sebagainya. Itu tidak ada angkanya. Nah, kalau interval, rasio, interval ini ada angkanya. Ya. Interval ini biasanya tanda yang paling gampang adalah tanda hubung. Misalnya pH 6-9. Tanda hubungnya itu adalah interval. Berat badan 40-60. Tanda hubungnya itu ada interval. Kemudian rasio, semua bilangan bulat, semua bilangan asli, pecahan, itu termasuk bilangan rasio.
semua bentuk bilangan yang bisa diterima oleh akal, rasio ya. Rasio itu adalah bilangan rasio. Bedanya apa dengan interval? Semua bilangan interval itu masuk ke bilangan rasio. Ya. Bulat, bilangan bulat, bilangan majmuk dan sebagainya, fraksi, koma dan semuanya itu masuk. Nah, bedanya apa antara interval dan rasio? Interval adalah semua bilangan asli, semua bilangan bulat, semua bilangan fraksi yang mempunyai nilai nol mutlak. Nah, itu bedanya. Kata nol mutlak yang membedakan jenis data interval dan rasio. Kata nol mutlak. Contoh, berat badan 0 sampai 10. Nolnya itu kan ada artinya ya. Ya enggak? Misalnya berat badan 0 sampai 10 atau pH 0 sampai 6. 0 itu kan mempunyai nilai ya. Ya enggak? Halo? Masih kedengaran ya? Siap Pak, masih kedengaran. Siap ya. Jadi bedanya itu 0 di interval tuh ada nilainya. 0 tuh ada nilai ya. Nilainya 0, angkanya 0 gitu. Tapi ketika dibunyikan di rasio 0, 1, 2, 3, 0 itu tidak dianggap. Tidak ada angkanya, tidak ada artinya seperti itu. Itu bedanya. Nah, ini yang sering kita tekankan bahwa know your data, what you get. Artinya sebelum kalian melakukan penelitian, kenali datamu dulu. Apakah data nominal ordinal atau interval ratio. Nanti di SPSS nanti harus kita kategorikan dulu nih jenis data kita termasuk ini ya. Maka sangat penting kita. Nah, kemudian itu ya, ini nominal ordinal disebut juga dengan kata kategori. Kebalikan interval rasio adalah kata non kategori. Tadi beserta artinya tadi ya. Nominal ordinal larinya ke penelitian kualitatif, interval rasio larinya ke penelitian kuantitatif. Nah, seperti itu. Nominal ordinal kualitatif, interval rasio kuantitatif. Sorry, nominal ordinal kualitatif ya. Interval rasio ke kuantitatif. Bisa jadi mix, digabung antara kual-kuan. Kualitatif, kuantitatif. Contoh MSP. Ya. MSP itu kan bunyinya kan kita ingin mengetahui status mutu suatu perairan. Ingin mengetahui status mutu perairan, tercemar, tidak tercemar, itu kan nggak ada angkanya ya. Itu namanya kategori. Kita kategorikan dulu. Tetapi setelah itu kita kuantitatifkan. Kita angkakan, kita berikan angka-angka dia, sehingga menjadi bunyinya status tercemar atau tidak tercemar. Misalnya, dari kata, mungkin kalian mudah sudah ngambil ini ya. Kalau mungkin belum, sudah ngambil pengendalian pencemaran perairan belum? Angkatan kalian nih. Kenapa, Pak? Sudah ngambil P3. Belum kayaknya, Pak. Nah, nanti belum, Pak. MSP kayak gitu ya, menentukan status, nanti status mutunya tuh akan berada di angka berapa. Nanti kita intervalkan seperti itu. Nah, kalau penelitian MSP kual-kuan ya gabungannya. Baik, setelah itu kesimpulan saran selesai. Nanti ini secara garis besar seperti itu. Nah, nanti rekamannya mungkin akan kita share lah supaya kalian bisa ulang-ulang lagi. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Atas perhatian dan partisipasi serta kerjasamanya, saya sangat berterima kasih sekali kepada kalian karena sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan yang Anda lakukan. Baik, dengan berakhirnya ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Nanti rekamannya saya kasih ke Kormako ya. Kormako nanti men-share ke yang lain ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Izin keluar, Pak. Ya, saya stop dulu. Mau izin keluar dulu, Pak. Ya, sama-sama.